I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Azahra, kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan menurut UNESCO demi memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi, SSI, MPD. UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization merupakan agensi dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, atau dalam bahasa Inggris United Nations atau UN, yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 yang dibentuk oleh 43 negara. Peran UNESCO adalah mengkampanyekan kedamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, sains, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa hormat universal kepada keadilan, peraturan, hukum, dan HAM dan kebebasan dasar. Keberhasilan pendidikan abad 21 diukur dari hasil 4 pilar pengalaman belajar atau 4 pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan yang diorientasikan pada pencapaian ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk tahu. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Dan yang keempat, learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Learning to know atau belajar untuk tahu. Learning to know atau learning to learn mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Learning to know juga sering disebut dengan learning to think atau belajar bagaimana berpikir. Selanjutnya, learning to do atau belajar untuk melakukan. Jenis belajar ini sebagai bentuk aktualisasi dari materi yang didapatnya, yaitu berkarya dan berbuat. Berkarya berdasarkan potensi yang dimiliki dibarengi materi yang didapatnya. Dengan berkarya tidak saja membuat mandiri tetapi juga dapat membantu orang lain melalui karyanya tersebut. Selanjutnya, learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Learning to be diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar mampu memiliki rasa percaya diri atau self-confidence yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Learning to live together merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus-menerus untuk menghindarkan pertentangan ras atau etnis, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi. Jadi kesimpulannya, konsep dari paradigma pendidikan menurut UNESCO merupakan salah satu alternatif dalam menemukan arah baru pendidikan agama Islam dengan melalui pengembangan metodologinya, dengan mengacu pada 4 pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together, sebagai tolak ukur dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, akan memprioritaskan perhatiannya pada potensi peserta didik dan menekankan pada pengalaman belajar. Untuk itu, peserta didik mempunyai modal untuk siap dan bertahan hidup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.